على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah sholat Jumat Masjid Pemuda Konsolat yang kami muliakan, marilah kita semuanya berusaha meningkatkan takwa dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita semua berusaha terus mengikuti kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempelajari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW sampai kita betul-betul mengenal beliau, sehingga kehidupan kita akan penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang kami muliakan, tema khutbah kali ini masih seri memperkuat keluarga Islam. Jemaah yang kami muliakan, kami punya murid-murid ibu-ibu mengajar tahfidz balita. Kemudian mereka menemukan ada seorang anak usia 3 tahun dan perkataannya Masya Allah, nanti aku dibunuh ibuku, nanti aku akan dipukul macam-macam. Itu perkataan anak kecil usia 3 tahun. Anak ini ditinggal sama ayahnya. Ayahnya bukan ayah yang bertanggung jawab. Padahal anak ini, jamaah yang kami muliakan, sampai kapanpun itu tanggung jawab ayah. Sekarang banyak ayah yang tidak bertanggung jawab, anaknya tidak dinafkahi. Meskipun sudah bercerai dengan si ibu, tetap nafkah itu kewajiban laki-laki, jamaah yang kami muliakan. Cuma yang menjadi tema kita pada hari ini bukan terkait tanggung jawab laki-laki, tapi terkait kasih sayang yang harus kita berikan kepada keluarga kita, terutama sebagai seorang laki-laki. Jamaah yang kami muliakan, ada seorang Arab Badui bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasul bertanya, apakah kamu pernah mencium anakmu? Kemudian laki-laki tadi menjawab, tidak pernah. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa menanam kasih sayang di dalam hatimu? Bagaimana mungkin Allah akan menanam kasih sayang di dalam hatimu? Ini mohon maaf, saya agak lupa hadisnya. Tapi yang jelas, seorang ayah yang tidak memberikan kasih sayang, baik berupa ciuman atau pelukan, adik-adik jangan ada yang ngobrol ya, kepada anaknya, itu ditegur oleh agama. Dianggap sebagai laki-laki yang di dalam hatinya tidak ada kasih sayangnya. Kemudian ada sahabat Nabi, suatu ketika melihat Rasulullah mencium anak kecil. Kemudian sahabat tadi merasa aneh. Loh, jenengan mencium anak Kanjeng Nabi, jenengan mencium anak. Kemudian Nabi menjawab, iya. Ya memang begitu harusnya.
Kemudian sahabat tadi mengatakan, aku punya beberapa anak, aku tidak pernah menciumnya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi makhluk Allah, Allah tidak akan menyayanginya. Siapa yang tidak menyayangi keluarganya, tidak menyayangi pasangannya, tidak menyayangi anaknya, maka Allah tidak akan menyayanginya. Jamaah yang kami muliakan. Seorang sahabat pernah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan arhama bil 'iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah menemukan seorang manusia pun yang lebih pengasih, lebih penyayang kepada keluarganya melebihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat yang sejak umur 10 tahun sudah menjadi pelayan Nabi. Namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam arhaman nas bisibyan wal 'iyal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling pengasih, paling sayang kepada anak-anak dan juga kepada keluarganya. Maka jangan sampai jemaah yang kami muliakan, anak-anak kita menjadi anak yang tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Jangan sampai istri kita tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, sehingga dia tidak bisa memberi kasih sayang yang cukup kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada pasangan kita, sehingga dia tidak bisa memberi kasih sayang yang cukup kepada anak-anak kita. Kalau seorang istri tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, maka yang lahir dari dirinya adalah amarah, amarah, amarah. Emosi, emosi, emosi. Kalau istri sudah begitu, maka anak kita pun akan menjadi sasaran kemarahan istri-istri kita semuanya. Jamaah yang kami muliakan. Nabi Muhammad sayang kepada anak. Beliau juga sayang kepada istri. Istri Nabi meriwayatkan, Rasulullah ketika puasa mencium kami. Jadi ini menerangkan bahwa puasa pun mencium istri itu bukan pelanggaran. Jangan sampai puasa itu menjadikan kita tidak mencium istri, mencium kening atau apa. Ini akan sangat baik sekali kalau misalnya kita berangkat kantor, nyium kening, dan lain sebagainya. Ibunda Aisyah pernah meriwayatkan hadis, beliau sebelum sholat mencium istrinya. Sebelum sholat mencium istrinya. Kemudian beliau sholat setelah itu. Ada sebagian hadis yang dipakai oleh ulama-ulama yang mengatakan tidak batal sentuhan kulit antara seorang laki-laki dan istrinya. Tapi yang dipakai di Indonesia mayoritas adalah mazhab Syafi'i yang mengatakan batal. Tapi yang menjadi perhatian kita tadi itu, mencium istri, memeluk istri. Istri butuh energi tambahan untuk menghadapi kehidupan. Maka jangan sampai istri kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang kurang kasih sayang. Kalau kita pernah mengamati video-video buatan orang luar, orang Amerika, orang Eropa, itu ada yang nulis di koran itu, bukan koran apa ya, kayak kertas besar gitu, free hug, free hug gitu loh, bebas dipeluk, bebas dipeluk. Dan semua yang lewat di jalan itu boleh memeluk dia.
Itu adalah bentuk dari banyaknya orang yang kurang kasih sayang. Sehingga dia karena tidak menerima di keluarganya, dia butuh kasih sayang di luar keluarganya. Maka yang laki-laki, sayangilah istri kalian. Sayangilah keluarga kalian, meniru Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai jadi laki-laki yang egois. Tidak pernah mencium istri, tidak pernah memeluk istri, tidak pernah membantu istri di rumah. Jamaah yang kami muliakan, Rasulullah Muhammad SAW kalau di rumah itu rutin membantu istrinya. Ibunda Aisyah ditanya, Nabi itu ibunda, kalau di rumah apa yang beliau lakukan? Maka ibunda Aisyah menjawab, huwa fi mihnati ahli. Dia selalu membantu istrinya. Dia selalu membantu pasangannya. Nah, itu bentuk kasih sayang Nabi kepada istrinya. Jangan sampai istrinya ini menjadi orang yang sampai kehilangan kewarasan. Sampai berkata kasar karena tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis yang lain, Nabi itu memperbaiki sandalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri. Kemudian memerah susu sendiri. Sekarang mungkin ngambil minum sendiri. Kemudian melayani dirinya sendiri. Ya, memperbaiki sandalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri, memerah susu hewannya sendiri, melayani dirinya sendiri. Ini Masya Allah di Indonesia ini laki-laki itu sudah terlalu enak. Makan tinggal makan. Kayak gitu jarang berterima kasih sama istrinya. Jarang mengucapkan kata-kata lembut kepada istrinya. Jarang mencium istrinya. Jarang memeluk istrinya. Kalau istrinya diperlakukan kasar, bagaimana istri-istri kita memperlakukan anak-anak kita, jamaah yang kami muliakan. Ingat, sahabat Nabi tadi mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang manusia pun yang lebih sayang kepada keluarganya melebihi Rasulullah Muhammad SAW. Dan perkataan Anas bin Malik, aku tidak pernah menemukan manusia yang lebih sayang kepada anak-anak dan kepada keluarganya melebihi Rasulullah Muhammad SAW. Bukti kita sayang anak, ajak istri ngobrol. Di rumah jangan HP-an terus. Ajak anak kita ngobrol. Jangan dibiarkan anak kita tidak pernah ngobrol dengan kita. Sering-sering ngobrol dengan pasangan. Sering-sering ngobrol dengan anak kita. Biar mereka tidak kehilangan sosok di dalam keluarga. Kalau sudah berlalu ya sudah, biarkan. Nasihat Nabi kepada orang Badui dan kepada sahabatnya tadi, bagaimana kasih sayang bisa masuk hatimu? Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadilah bapak-bapak yang tatak nyibokin anak, ya. Tatak mandikan anak, mungkin pas istri susah, pas istri masak atau apa, berani melakukan itu sebagai bentuk kasih sayang kepada pasangan kita dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Jadi semoga Allah semua memberikan keberkahan kepada kita semua menjadi laki-laki yang penuh kasih seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidki wal wafa. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua pasangan serta anak-anak yang menjadi penentram hati, pasangan serta anak-anak yang menjadi pelipur lara, pasangan serta anak-anak yang membahagiakan dunia akhirat kami. Dan jadikanlah kami ya Allah penentram hati bagi kedua orang tua kami. Jadikanlah kami pelipur lara bagi kedua orang tua kami, baik yang orang tuanya masih hidup atau yang sudah meninggalkan kita semuanya. Dan jadikanlah kami semua ya Allah imam-imam bagi orang yang bertakwa. Jadikanlah kami cahaya bagi sekeliling kami ya Allah. Jadikanlah kami panutan bagi sekeliling kami ya Allah. Jadikanlah kami pelopor-pelopor kebaikan, inisiator-inisiator kebaikan. Jadikanlah kami jalan kebaikan bagi sekeliling kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki masyarakat kami, perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.